Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan ya tentang bagaimana Islam ya memberikan tata cara bagaimana kita berbuka puasa. Ya, di antara banyak tata cara, yang pertama menyegerakan berbuka ya, membaca basmalah, kemudian memakan kurma dan sebagainya. Dan pada salah satu dari hadis Nabi adalah ketika kita berbuka puasa itu sangat dianjurkan atau orang mengatakan disunahkan ya untuk kita memakan kurma ya. Nah, sebagaimana janji saya bahwa kenapa kita harus makan kurma, ternyata apa yang menjadi sunnah Rasul ya itu setelah kita kaji secara keilmuan ya, ternyata memang kurma memiliki kelebihan ya dibanding ketika kita berbuka dengan yang lainnya. Berbuka puasa dengan kurma merupakan sunnah Rasulullah SAW ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu mendatangkan berkah. Namun apabila tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu bersih. Jadi itu saja secara sunnah Rasul. Kalau tidak ada kurma, cukuplah air. Jadi apa yang pertama kita konsumsi ketika kita berbuka itu adalah kurma, itu adalah lebih bagus. Kalau tidak ada adalah air ya. Kurma bukan hanya nikmat untuk dikonsumsi ya karena manis ya. Biasanya orang akan suka dengan manis ya dibanding yang pahit tentu saja ya. Di balik itu ternyata kurma memang memiliki kandungan nutrisi yang penting untuk tubuh ketika kita berpuasa ya. Jadi kurma mengandung kalori, karbohidrat, serat, ya, protein, magnesium, potasium, ya, manghan, tembaga, zat besi dan vitamin B6. Karena kandungannya, berbuka puasa dengan kurma ini memiliki banyak manfaat ya. Manfaat yang pertama dikatakan bisa mencegah konstipasi atau sembelit saat berpuasa ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa ketika kita tidak makan sahur ya, itu juga resikonya adalah sembelit, maka kurma menjadi salah satu cara ya untuk kita menghindari itu. Tidak makan dan minum dari terbit hingga tenggelam matahari akan membuat tubuh dehidrasi sehingga memicu terjadinya konstipasi atau sembelit. Hal itu dapat dicegah jika kebutuhan akan cairan saat berbuka dan sahur dapat terpenuhi. Selain itu, mengkonsumsi kurma juga mencegah sembelit ya, akan membuat tubuh dehidrasi sehingga karena apa? Karena serat yang tinggi yang baik untuk pencernakan. Makanlah kurma saat berbuka dengan jumlah yang ganjil ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi kita mengkonsumsi kurma jumlahnya juga ditentukan, yaitu bukan jumlah banyaknya tetapi ganjil genapnya, yaitu disunahkan untuk kita makan ganjil, jadi 1, 3, 5, 7 ya, sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua ya, selain mencegah sembelit, makan kurma, berbuka dengan kurma juga menjaga kesehatan otak sehingga lebih fokus saat beraktivitas. Konsumsi kurma dengan rutin dapat meningkatkan performa otak. Sebuah penelitian dalam jurnal Neural Regeneration Research menjelaskan kandungan antioksidan dalam otak memberikan perlindungan terhadap peradangan dan stres oksidatif pada otak. Ya, maka hal ini dapat membantu menjaga kesehatan otak sehingga Anda bisa lebih fokus serta saat beraktivitas ya ketika menjalankan ibadah puasa. Jadi selain mencegah konstipasi ya, konsumsi kurma itu bisa menjaga kesehatan otak sehingga lebih fokus saat beraktivitas.
Kemudian manfaat yang ketiga ya, dengan kita berbuka dengan kurma adalah menjaga kadar gula darah ketika puasa ya. Saat berpuasa seorang akan mengalami penurunan kadar gula darah sudah barang tentu ya, karena berapa jam kita tidak mengkonsumsi sesuatu. Hal ini terjadi karena tubuh akan menggunakan gula yang disimpan dalam hati dan otot untuk menghasilkan energi. Agar kadar gula kembali normal, konsumsi buah kurma menjadi solusinya karena kurma memiliki kandungan manis yang alami. Buah kurma mengandung fruktosa yang baik untuk mengembalikan kadar gula darah. Ya. Jadi istimewanya tentu kurma itu karena ada kandungan serat, sehingga diserapnya juga pelan-pelan ya, tidak terserap kemudian langsung naik ya. Tidak seperti kalau kita kemudian minum manis dengan tambahan gula yang tinggi ya. Kemudian yang keempat, ini ada kucing datang ya, ini kucingnya nih, kucingnya datang sendiri dia. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat adalah dengan kita berbuka dengan kurma akan menambah energi saat berpuasa ya. Kurma baik dikonsumsi saat berbuka maupun sahur ya, karena mengandung kalori dan fruktosa yang membuat tubuh lebih berenergi saat berpuasa ya. Kandungan serat di dalamnya dapat membuat kenyang lebih lama. Jadi dengan adanya serat tadi, tidak semata-mata dengan kita minum air manis yang penuh gula ya, tetapi akan menjadikan kita lebih awet kenyangnya karena ada seratnya tadi. Dan diserapnya juga dengan pelan-pelan. Dan yang terakhir ya, manfaat yang kelima dari kita berbuka dengan kurma adalah mencegah makan berlebihan saat berbuka puasa ya. Jadi kalau kita buka ini kan karena perut lapar, jadi cenderung mau makan yang banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya ya. Maka dengan kita mengambil kurma 1 atau 3 atau 5 ya, maka nafsu kita untuk makan yang banyak tadi itu menjadi jauh berkurang. Dan itu tentu penting ya, supaya kita ketika puasa ini kemudian tidak terus membabi buta dalam kita makan. Demikian ya 4 manfaat kenapa kita mengkonsumsi kurma. Selain itu sunnah Rasul ternyata secara kesehatan membawa banyak manfaat. Jadi yang pertama adalah mencegah konstipasi, menjaga kesehatan otak, menjaga kadar gula darah ketika berpuasa, ya, menambah energi saat puasa, dan juga mencegah makan berlebih saat kita berbuka puasa. Tetap sehat, tetap semangat. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.